Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana teknik wawancara yang benar. Sebelum kita melakukan teknik wawancara, maka ada baiknya kita lakukan stretching sedikit agar tubuh kita menjadi sehat, bugar, dan dapat menerima materi-materi. Oke, sekarang kita tarik nafas. Angkat tangannya ke atas, buang buska. Lagi tarik nafas yang panjang, angkat ke atas tangannya, buskan. Terakhir, tarik nafas yang panjang, ke tangannya ke atas, buskan. Sekarang kita lakukan pergerakan leher miring ke kiri, tegakin, miring ke kanan, tegakin, tunduk, tegakin, dengak ke atas. Lagi miring ke kiri, tegakin, miring ke kanan, tegakin, tunduk, tegakin, dongak, tegakin. Oke, sekarang putar bahunya, pegang bahunya, putar sat ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Putar ke belakang 1, 2, 3, 4. Oke, apa yang dirasakan? Lebih nyaman ya. Oke, terima kasih. Hari ini adalah materi kita tentang bagaimana melakukan wawancara. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita mampu memahami dan menjelaskan konsep wawancara. Yang kedua, bagaimana kita dapat membuat daftar pertanyaan wawancara secara terstruktur. Yang ketiga, bagaimana menyajikan hasil wawancara. Dan keempat, bagaimana menunjukkan sikap sopan, menghargai narasumber, dan percaya diri. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, pada materi ini isinya adalah konsep wawancara, jenis wawancara, teknik wawancara, ada contoh nantinya, contoh data klien, dan bagaimana kita nantinya akan melakukan praktek wawancara. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa wawancara itu apa sih? Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu dari narasumber. Nah, wawancara ini dikemas dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanya jawab atau question and answer. Dan dalam wawancara ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak narasumber, yaitu orang yang bertanggung jawab atau yang menjawab pertanyaan dalam wawancara berdasar pengetahuan, pengalaman, atau pandangannya. Dan yang kedua adalah penanya atau pewawancara, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi, sekali lagi wawancara adalah suatu konsep komunikasi. Ya, komunikasi dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Itu adalah wawancara. Nah, apa sih tujuan wawancara sebenarnya? Tujuan yang pertama untuk mengumpulkan data, di mana wawancara itu digunakan untuk mengumpulkan data dari informan maupun partisipan. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Artinya adalah memungkinkan untuk melakukan eksplorasi mendalam tentang data klien, kondisi klien, keluhan, hingga menggali detail kondisi klien. Yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi dan seleksi, yaitu wawancara digunakan untuk melakukan evaluasi klien. Dan yang keempat untuk verifikasi data, yaitu pewawancara untuk memverifikasi informasi dan fakta atau untuk mendapatkan pandangan langsung dari narasumber utama. Dan yang kelima adalah untuk pengembangan hubungan, di mana wawancara itu bisa digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan klien ataupun dengan mitra. Nah, jenis wawancara yang pertama adalah wawancara terstruktur.
Wawancara terstruktur ini di mana pewawancara akan mengikuti daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Jadi kita susun dulu apa yang kita wawancarakan, baru nanti kita tanyakan. Misalnya contoh, apakah Bapak Ibu berkeringat secara spontan tanpa beraktivitas? Atau apakah ada keluhan yang Bapak yang Ibu rasakan saat ini? Itu sudah terstruktur. Yang kedua adalah wawancara semi terstruktur, di mana menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik tambahan yang muncul. Contoh misalnya, apakah Bapak Ibu merasakan sakit di kepala sebelah? Sekarang bagaimana kondisi sakitnya? Itu adalah wawancara semi terstruktur. Yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara itu tidak dirancang dulu pertanyaannya, tapi langsung secara spontan ya dan mengalir sesuai dengan percakapan yang terjadi dengan narasumber. Dan wawancara ini tidak terstruktur ini adalah tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya, bagaimana sih kesan Bapak Ibu rasakan setelah dilakukan pemijatan? Nanti ntar si narasumber akan bercerita banyak di situ. Dia ngerasa gimana, lebih ringan kah, atau misalnya, oh ini masih ada rasa sakit dan seterusnya. Yang keempat adalah wawancara mendalam, di mana wawancara mendalam ini digunakan untuk menggali informasi secara detail tentang pengalaman, sikap, dan pandangan responden. Dan untuk wawancara mendalam ini dibutuhkan waktu yang lebih lama daripada wawancara terstruktur. Sehingga tujuannya untuk apa? Agar subjek yang memiliki pengetahuan atau pengetahuan yang spesifik. Kita pengen dapat nih informasinya. Nah, contoh misalnya, apa yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi pemijat tradisional? Dia akan bercerita, lalu kita tambahkan lagi, gali lagi lebih dalam. Bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda dalam memilih profesi ini? Nah, itu artinya sudah mendalam. Nah, bagaimana teknik wawancara? Kita akan bahas tentang teknik wawancara. Teknik wawancara itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah teknik pertanyaan terbuka, di mana narasumber akan memberikan jawaban yang panjang dan mendetail. Ya. Contoh misalnya, bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda setelah dilakukan pijat ini? Nah, itu pertanyaan terbuka. Jadi dia si narasumber akan bercerita terus pengalamannya. Nah, yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Nah, kalau pertanyaan tertutup hanya butuh dua jawaban, yes or no. Ya, tidak. Contoh, apakah sekarang ini Bapak mengalami sulit tidur? Nah, jawabannya cuma ya atau tidak. Dia tidak membutuhkan jawaban lain. Itu disebut dengan teknik pertanyaan tertutup. Yang ketiga adalah teknik pertanyaan mengikuti atau probing question, di mana pewawancara itu mengajukan pertanyaan lanjutan, ya kan, yang mengikuti jalannya wawancara. Dan pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi yang lebih dalam. Jadi tujuan dari teknik pertanyaan mengikuti ini adalah untuk menggali lebih dalam lagi. Nah, contoh apa yang dimaksud dengan rasa tertusuk itu di area lengan atas? Nah, tertusuknya seperti apa sih? Nah, itu dia. Itu disebut dengan teknik probing question. Yang keempat adalah pertanyaan cermin atau reflective question, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang mengulangi jawaban narasumber. Jadi narasumber sudah menjawab seperti apa, kita ulangin, kita tegaskan untuk mendapatkan penegasan sebenarnya. Jadi misalnya contoh, jadi saudara merasa bahwa jika dilakukan pemijatan sangat membantu bagi kesehatan saudara. Misalnya si narasumber menjawab, oh ya, ini pemijatan ini benar-benar membantu. Nah, kita tegasin lagi, benar benar nggak nih? Gitu. Nah, itu namanya pertanyaan reflective question atau pertanyaan cermin. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan berarti si narasumber udah jawab apa, kita tarik benang merahnya, kita simpulkan. Misalnya bahwa penyebab utama, si narasumber bilang, oh penyebab utama saya adalah kurang minum air putih. Kita tegasin di situ. Jadi berdasarkan percakapan ini, saya menarik kesimpulan bahwa
penyebab utama dari penyakit Bapak atau Ibu adalah kurang minum air putih. Benar begitu? Nah, itulah dia disebut dengan teknik wawancara kesimpulan atau summarizing. Nah, ini adalah 5 model teknik wawancara. Nah, bagaimana sih kita membuat daftar pertanyaan untuk wawancara? Nah, ini saya ada beberapa contoh yang saya terapkan di dalam eh, tempat terapi saya adalah seperti ini. Ini adalah contoh form data klien, di mana ada biodata klien. Isinya ada nama, tanggal sekarang, tanggal dia datang, kunjungan, terus tempat tanggal lahirnya dia. Nah, ada klien ID. Klien ID ini digunakan untuk eh, mempermudah kita dalam mencari siapa sih si A, si B. Nah, kita kasih ID-nya di situ. Terus usianya, terus terapi keberapa? Apakah ke satu, kedua? Nah, itu dia. Jenis kelaminnya, pekerjaannya. Pekerjaan sangat penting. Kenapa? Di dalam pekerjaan itu, apakah dia kerjanya indoor atau outdoor? Nah, itu nanti ntar akan kelihatan. Nah, terus lalu nama terapisnya siapa? Terus lokasinya tadi kan saya sudah jelaskan, ada pekerjaan indoor atau outdoor. Kenapa seperti itu? Karena itu akan berkaitan dengan permasalahan yang diderita. Contoh misalnya, kalau yang biasa kerja di indoor, dia pasti akan mengalami kebanyakan mengalami sakit pinggang, ya kan? Kenapa? Karena terlalu banyak duduk. Itu dia. Dan seterusnya. Lalu ada jam mulai. Jam berapa kita start waktunya? Pasien klien kita itu datangnya jam berapa? Lalu ada alamat klien. Lalu selesainya jam berapa? Nah, jadi kita bisa estimasi berapa waktunya. Lalu ada nomor handphone klien yang bisa dihubungi. Nah, terus untuk wawancara, kita yang pertanya, keluhannya apa sih? Apa yang dia rasakan sekarang? Lokasinya di sebelah mana? Lalu berapa lama keluhannya? Dan ini yang paling penting, ada riwayat nggak? Riwayat penyakit. Kita harus tanya. Lalu untuk ibu-ibu, apakah atau para wanita, apakah sedang haid atau hamil? Nah, itu penting bagi kita. Nah, untuk riwayat terdahulu juga sama. Kenapa? Kita mesti tahu kalau misalnya si klien kita itu adalah memiliki gangguan jantung, maka kita tidak bisa pijat. Nah, itu dia. Kalaupun misalnya dia gangguan jantung lalu hanya masalah di tangan, mungkin kita bisa pijat area tangan saja. Kita tidak bisa pijat area punggung atau kita bisa lakukan pemijatan ringan tetapi dengan posisi duduk. Itu dia. Nah, lalu ini ada juga tindakan mana yang tindakan apa yang dilakukan? Apakah pijat? Kita tinggal tulis di situ. Itu sebagai track of record. Nah, ini saya lebih mempermudah, saya kasih lingkaran nanti, tinggal di area mana yang bermasalah. Karena itu lalu rencana untuk setelah dilakukan terapi, lalu terapi berikutnya tanggal berapa? Nah, itu nanti si terapis atau pemijat itu eh, menentukan kapan dia dilakukan lanjutannya. Nah, setelah form data klien ini diisi oleh terapis, maka kita juga meminta surat persetujuan. Setelah kita berikan penjelasan kepada klien, permasalahannya, dan bagaimana apa yang harus dilakukan, maka kita berikan form persetujuan klien atau inform consent-nya. Jadi nanti ada klien tanda tangan, terapisnya juga tanda tangan. Tujuannya buat apa? Supaya jika ada permasalahan apa-apa, maka sudah jelas semua untuk dilakukan apa tindakan yang kita lakukan. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kita akan latihan. Ini ada beberapa soal latihan konsep. Kalau misalnya suatu proses komunikasi antara dua pihak yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu disebut, ya pasti wawancara ya, bukan reuni, ujian, apalagi gosip ya. Nah, bentuk wawancara
Nah, ini seperti ini bentuk dari wawancara adalah, nah itu berarti berupa question answer, artinya tanya jawab. Nah, kalau misalnya pewawancara mengikuti daftar yang telah diterapkan sebelumnya, berarti wawancara terstruktur. Yang keempat, sama ya. Oke, nah yang kelima, suatu teknik. Pertanyaannya cuma jawabannya ya atau tidak. Berarti tertutup ya teknik wawancaranya. Hal yang dilakukan setelah wawancara kepada klien adalah hal yang dilarang dalam melakukan wawancara menanyakan masalah pribadi. Kita nggak boleh ya menanyakan masalah pribadi kepada klien ya. Terus saat melakukan wawancara dengan klien, maka posisi penanya adanya di depan, berhadapan ya. Nggak boleh di belakang klien. Apalagi nempel dekat. Nah, atau di samping klien, atau di samping kiri atau kanan klien itu tidak boleh. Jadi berhadapan. Lalu saat melakukan wawancara, klien yang harus dipersiapkan penanya adalah pasti form data klien, bukan handphone atau kamera atau alat tensi, apalagi email ya. Nah, yang kesembilan, setelah dilakukan wawancara, maka diminta untuk menandatangani inform consent ya. Oke, menandatangani persetujuan pijat atau terapi. Yang 10, saat mengisi form data klien yang harus diperhatikan adalah mengisi dengan detail ya, mengisi data keluhan klien secara rinci. Ya, jadi itu yang paling penting. Nah, sebentar lagi kita akan lakukan praktek. Silakan kita lakukan praktek di mana prakteknya itu adalah menyusun daftar pertanyaan, membuat form data klien, melakukan wawancara secara berpasangan, dan mengisi data klien secara benar. Oke, baik. Itu saja dari saya. Mungkin terima kasih, selamat mengerjakan tugas, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.